Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Tapi sebelumnya, saya mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Jadi melalui pembelajaran daring ini diharapkan peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan logaritma, terus menyebutkan macam-macam bentuk pertidaksamaan logaritma, dan menerapkan bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma dalam menyelesaikan masalah matematis. Oke, kita langsung ke pertidaksamaan logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma itu adalah suatu inverse atau kebalikan dari eksponen, ya. Di logaritma juga ada sifatnya, ya. Ada sifat-sifatnya. Nah, konsep pertidaksamaan logaritma itu kalau kita mau menyelesaikan soal, ya, artinya begitu, soal pertidaksamaan logaritma, kita harus tahu dulu yang namanya basis. Basisnya itu lebih dari 1, apa malah basisnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, bagaimana jika basisnya itu lebih dari 1? Kalau misalkan basisnya lebih dari 1, itu tanda ketaksamaannya itu tetap atau tidak berubah, ya. Ya kalau misalkan dibentuk logaritmanya di situ lebih dari, ya lebih dari, tidak berubah gitu. Terus bagaimana jika basisnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1? Itu tanda ketaksamaannya itu berubah atau dibalik, ya. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari atau sebaliknya, seperti itu. Nah, dengan kata lain, ya, fx-nya itu harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Untuk contoh, nah di sini ada contoh nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 log x plus 1 lebih besar dari 3 adalah, nah cara penyelesaiannya itu tadi kita harus tahu dulu basisnya. Di sini basisnya itu adalah 2, berarti solusinya tandanya itu tetap dan tidak berubah, ya. Nah, ketika kita sudah tahu nilai basisnya, kita langsung ke bentuk logaritma itu sendiri, ya. Di sini ada 2 log x plus 1 lebih besar dari 3. Maka 2 log x plus 1 lebih besar dari 2 log 2 pangkat 3. Artinya di sini tandanya tetap, ya. Tandanya tetap. Kenapa di sini ruas kiri dan ruas kanannya itu dibuat sama agar nanti bisa memudahkan kita, ya. Nah, kenapa ruas kanan itu menjadi 2 log 2 pangkat 3? Tadi salah satunya agar sama dengan ruas kiri. Terus yang kedua itu kenapa 2 log 2? Di sini 2 log 2 itu kalau kita melihat dari sifat, itu kan nilainya 1 kan, ya? 1. Jika 1 dikalikan 3 itu hasilnya 3, seperti itu. Nah, lanjut. 2 log x plus 1 itu lebih besar dari 2 log 8. X plus 1 lebih dari 8. X lebih dari 7. 7 ini hasil penjumlahan dari 8 dikurangi 1, ya. Nih, yang 1 ini dia pindah ruas gitu. Maka himpunan penyelesaiannya itu yang pertama adalah X lebih besar dari 7. Nah, setelah itu kita masukkan ke syarat logaritma untuk numerusnya. Di sini numerusnya itu adalah X plus 1. Nah, X plus 1-nya itu harus lebih besar dari 0, ya. Maka nilai x-nya itu lebih besar dari min 1. Jadi yang 1 ini dia pindah ruas menjadi min 1. Maka himpunan penyelesaian yang keduanya itu adalah x lebih besar dari min 1. Selanjutnya, setelah kita sudah selesai, kita buat untuk garis bilangannya. Di sini garis bilangannya di sini ada min 1 dan 7, ya. Untuk 7 ini kita lihat tandanya. 7 itu adalah lebih dari, artinya dia arahnya harus ke kanan, ya kan? Begitu juga dengan min 1. Bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaiannya? Kita harus melihat daerah mana yang banyak dilalui, ya. Di sini kan antara min 1 dengan 7 itu daerah yang banyak dilaluinya itu adalah 7. Maka himpunan penyelesaiannya itu X lebih besar dari
7. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk soal selanjutnya kalian bisa lihat ya di handout. Silakan untuk contoh soal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.